dengan saya Anissa Fitri, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan tahun 2017A dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, seperti biasa, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang usaha yang saya kutip dari buku karya Handoko Mardianto yang berjudul Intisari Manajemen Keuangan. Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama videonya. Happy watching! Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang usaha untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Langsung saja, dalam manajemen piutang usaha, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian piutang usaha, penetapan kebijakan kredit, serta pemantauan piutang usaha. Yang pertama, mengenai pengertian piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah tagihan kepada pelanggan yang timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Selanjutnya, mengenai penetapan kebijakan kredit. Kebijakan kredit atau credit policy mencakup keputusan untuk menetapkan standar kredit, syarat kredit, dan kebijakan penagihan. Nah, yang pertama dalam penetapan kebijakan kredit adalah standar kredit. Standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Selanjutnya, terdapat 5 aspek dalam penetapan kelayakan kredit. Yang pertama adalah karakter, kapasitas, kapital, kolateral, serta kondisi. Nah, berikut adalah masing-masing pengertiannya. Karakter berarti sejauh mana reputasi pelanggan dapat dipercaya, yang dapat dinilai dari catatan masa lalu atau informasi dari berbagai sumber berkepentingan. Yang kedua adalah kapasitas, yakni kemampuan pelanggan dalam membayar kewajibannya, yang dapat didasarkan pada kinerja laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek likuiditas. Yang ketiga adalah kapital, merupakan kekayaan bersih atau ekuitas yang dimiliki perusahaan, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur aspek kapital ini. Yang keempat adalah kolateral, yakni sejumlah aktiva yang dijadikan jaminan. Dalam konteks piutang usaha, aktiva yang dijaminkan adalah surat berharga. Nah, yang terakhir adalah kondisi, yakni keadaan ekonomi makro yang akan mempengaruhi siklus bisnis pelanggan dan mempengaruhi pula kemampuan membayar pelanggan pada waktu mendatang. Nah, selanjutnya mengenai syarat kredit. Syarat kredit mencakup 2 hal, yaitu mengenai periode kredit serta berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Kemudian, dalam penerapan kebijakan kredit terdapat kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan atau collection policy merupakan prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Nah, selanjutnya dalam melakukan kebijakan penagihan terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menegur via telepon, yang kedua menegur via surat, dan yang ketiga menyerahkan urusan penagihan kepada penagih utang atau debt collector. Nah, materi yang selanjutnya mengenai pemantauan piutang usaha, yakni proses evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijalankan, khususnya pemantauan apabila terjadi perubahan pola pembayaran pada pelanggan. Nah, dalam pemantauan piutang usaha terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni daily sales outstanding dan schedule umur piutang. Yang pertama mengenai daily sales outstanding, yakni ukuran termudah untuk mengamati arus penagihan piutang usaha dari pelanggan. Meningkatnya DSO menunjukkan pelanggan makin lambat membayar kewajibannya, sehingga dapat dijadikan indikator awal kemungkinan timbulnya piutang tak tertagih. Yang kedua mengenai schedule umur piutang, yakni tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah, proporsi, dan periode penagihan piutang usaha. Sekian, terima kasih. See you next video.